Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Mawarni, Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas IKA 1A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil resim saya dengan judul buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, penulis Profesor Miriam Budiarjo. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita mulai aja. Bab 1. Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik merupakan sebuah kerangka atau cabang-cabang dari ilmu sosial lainnya yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Ilmu politik bisa dikatakan masih memiliki usia yang masih muda dikarenakan ilmu politik baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini, mereka saling berhubungan satu sama lain. Perkembangan ilmu politik juga sudah cukup maju dari mulai lahirnya pada akhir abad ke-19. Ilmu politik di berbagai negara belahan dunia, seperti Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450, yang pada saat itu sudah dijumpai berbagai karya-karya ahli sejarah, Herodotus, atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Indonesia itu sendiri, perkembangan seperti itu banyak dijumpai melalui beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti Negara Kertagama yang ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi dan pada abad Tanah Jawi. Dan karya-karya tersebut semenjak ada imperialisme, maka karya tersebut terdesak dan pemikiran-pemikiran bangsa barat yang berada di sekitar kawasan Asia sehingga karya sastra tersebut mengalami kemunduran. Sedangkan di negara-negara yang terletak di benua Eropa, ilmu politik seperti di negara Jerman, Australia, dan Prancis pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi dengan ilmu hukum, dan karena itu fokus perhatiannya adalah negara semata-mata. Setelah Perang Kedua, perkembangan ilmu politik semakin pesat lagi. Seperti di Indonesia, kemajuan tersebut ditandai oleh banyak didirikan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, seperti di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia Kedua tersebut juga disebabkan karena mendapatkan dorongan kuat dari beberapa badan internasional terutama UNESCO. Selanjutnya, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu politik memiliki syarat sebagai ilmu pengetahuan karena ilmu politik sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu, karena manusia makhluk yang kreatif yang selalu menemukan hal-hal baru sebagai ide kreativitasnya sampai tidak diramalkan, dan manusia bersifat kompleks dan perilakunya tidak selalu didasarkan atas tindakan-tindakan yang rasional dan logis sebagai pertimbangannya. Dan pada dasarnya bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik, dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya alam. Perlu dimiliki kekuasaan atau power serta wewenang atau authority. Selanjutnya, konsep-konsep ilmu politik. Yang pertama, negara. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, keputusan. Yang keempat, kebijakan. Yang kelima, pembagian atau alokasi. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dan ilmu pengetahuan lainnya.
Ilmu politik sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya, yang pada khususnya berbagai ilmu sosial seperti ilmu sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi, sosial geografi, ilmu hukum, dan lain-lain. Bab 2. Konsep-konsep ilmu politik. Yang pertama, teori ilmu politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenal beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai dengan konsep-konsep. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atau tujuan dan kegiatan politik. Cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang akan ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Ada dua macam teori dalam politik yang bersifat mutlak. Yang pertama, teori yang memiliki dasar moral atau bersifat akhlak. Dan teori yang kedua, teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Yang pertama itu, masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Yang kedua, negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dan masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke bab 3. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama itu pendekatan. Pendekatan legal institusional. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Jadi, pendekatan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pendekatan perilaku, teori ketergantungan, pendekatan pilihan rasional, pendekatan institusionalisme. Bab 4. Demokrasi. Kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang pertama itu demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang tak terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak semena-mena terhadap warga negara. Bab 5. Komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Terjadi karena banyak ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Marx ingin mempersamakan derajat pada setiap golongan masyarakat dalam ajaran Marxisme yang lebih mengarah kepada komunisme. Perkembangan teori ini sangat berkembang secara pesat hingga berkembang pula Marxisme Leninisme di Uni Soviet jika Marx mengedepankan kepada kaum buruh, sedangkan Lenin mengedepankan kaum petani yang memimpin para kaum proletar yang ada untuk bersaing dengan kapitalis atau borjuis. Namun, keduanya tidak memperselisihkan hal tersebut karena mereka ingin ideologi komunisme tetap dijalankan. Runtuhnya komunisme karena banyak negara-negara bermasyarakat tidak menyukai paham komunis karena mereka sudah dapat berpikir dan bertindak secara rasional dan menggunakan logika, dan mereka juga menginginkan sebagian besar kebebasan dan sebuah negara yang teratur. Oleh karena itu, dengan runtuhnya Uni Soviet memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan paham komunisme di berbagai belahan dunia untuk meningkatkan ajaran-ajaran komunisme yang mereka pernah terapkan.
tetapi hingga saat ini masih menerapkan komunisme tersebut, antara lain negara Rusia yang dahulu bekas Uni Soviet tetap memperlakukannya dan Cina hingga Korea Utara. Bab 6. Undang-Undang Dasar. Baik, yang pertama itu konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraan tidak sewenang-wenang. Selanjutnya, ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Walaupun undang-undang satu negara dengan negara lain beberapa, tetapi undang-undang memiliki ciri-ciri yang beberapa yang sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal seperti organisasi negara, hak asasi manusia atau HAM, prosedur mengubah undang-undang, dan ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang, dan merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Selain itu, dalam mukadimah atau pembukaan undang-undang sering memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Selanjutnya itu undang-undang dan konvensi. Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang, melainkan kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Selanjutnya itu pergantian, perubahan, dan supremasi undang-undang. Undang-undang dapat diganti dengan undang-undang baru apabila undang-undang yang tidak ada lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan aspirasi rakyat. Di Indonesia, kita telah melalui 5 tahap perkembangan undang-undang. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula di negara mengadakan perubahan sebagai dari undang-undangnya. Perubahan ini dinamakan amandemen. Selanjutnya, bab 7. Hak-hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama itu perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Yang kedua itu hak asasi manusia pada abad kedua dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan dan pemikiran mengenai hak asasi. Yang ketiga, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Deklarasi universal dimaksud dengan pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh manusia. Selanjutnya, 2 komponen internasional. Tahap kedua ditempuh oleh Komisi Hak Asasi PBB adalah menyusun sesuatu yang lebih mengikat dari deklarasi belaka dalam bentuk perjanjian. Selanjutnya, masalah ratifikasi. Meratifikasi suatu perjanjian berarti bahwa negara yang bersangkutan mengikut diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian dan bahwa ketentuan-ketentuan itu menjadi bagian dari hukum nasionalnya. Selanjutnya, hak asasi manusia pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, suasana yang melatar belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi secara global, kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi, telah mengalami pukulan berat, terutama sesudah peristiwa 11 September 2001 di New York. Selanjutnya, hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut sesudah 2 periode reformasi berusaha lebih memajukan hak asasi. Selanjutnya itu hak asasi perempuan. Hak asasi perempuan atau HAP sedikitnya 2 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, hak asasi perempuan hanya dimaknai sekedar berdasarkan akal sehat. Logika yang dipakai adalah pengakuan mereka juga memiliki hak asasi. Hak asasi perempuan di Indonesia cukup menonjol. Menurut Undang-Undang 1945, secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bab 8. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Yang pertama itu konfederasi. Konfederasi merupakan gabungan beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan secara internal dan eksternal.
bersatu negara-negara tersebut diatur dalam perjanjian internasional. Selanjutnya, negara kesatuan. Negara kesatuan, negara yang terdiri dari banyaknya wilayah namun yang menjadi pusat pengaturan dalam negara tersebut pemerintah pusat sebagai penguasa negara itu. Negara federal, negara yang menyesuaikan dua konsep yang bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Kedaulatan keluar diserahkan penuh oleh pemerintah federal, sedangkan yang ke dalam dibatasi. Selanjutnya, perkembangan konsep trias politika. Konsep ini pembagian kekuasaan secara horizontal. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, kekuasaan pembuat undang-undang, dan kedua, eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengadili perundang-undangan. Bab 9. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama itu badan eksekutif. Badan eksekutif terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Yang kedua itu badan legislatif, yaitu pembuat undang-undang. Pada umumnya di berbagai negara terdapat pada parlemen dalam negara itu. Di Indonesia, badan legislatif terdiri atas majelis MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, badan yudikatif. Badan yudikatif biasanya identik dengan kehakiman, di mana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggar undang-undang. Selanjutnya, bab 10. Partisipasi politik. Yang pertama itu sifat dan definisi partai politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan salah satu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang ikut serta secara aktif dan kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan. Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Orang yang memiliki kesadaran politik tentunya harus orang yang memiliki pendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang yang terkemuka. Selanjutnya bab 11. Partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Definisi partai politik atau parpol. Secara umum dapat dikatakan bahwa parpol adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dari merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan program-programnya. Yang kedua itu fungsi partai politik. Fungsi parpol di negara demokrasi meliputi parpol sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai rekrutmen politik, dan sebagai sarana. Selanjutnya, klarifikasi sistem kepartaian atau sistem partai tunggal, dwi-partai, multi-partai. Yang pertama itu ada sistem partai tunggal, yang kedua sistem dwi-partai, yang ketiga sistem multipartai. Selanjutnya bab 12. Sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum atau pemilu dengan berbagai variasinya. Akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu yang pertama, satu daerah pemilih satu wakil, biasanya disebut dengan sistem distrik. Dan prinsip yang kedua yaitu daerah pemilihan memilih beberapa wakil,
biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Yang pertama itu kelebihan sistem distrik. Yang pertama, sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai karena kursi kekuasaan yang diperebutkan hanya satu. Yang kedua, perpecahan partai dan pembentukan partai baru. Yang ketiga, distrik merupakan daerah kecil. Karena itu, wakil terpilih dapat dikenal dengan baik oleh komunitasnya. Yang keempat, bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen. Yang kelima itu, jumlahnya partai yang terbatas membuat stabilitas politik mudah diciptakan. Selanjutnya, kelemahan sistem distrik. Yang pertama itu, ada kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai. Hal ini menyebabkan partai lebih besar dan lebih berkuasa. Yang kedua, partai kecil dan minoritas. Perbedaan utama antara sistem proporsional dan distrik adalah bahwa cara penghitungan suara dapat memunculkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik. Baiklah, cukup sekian pemaparan hasil resume saya. Billahi fisabilil haq, fistabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.